Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ke Istana Kepresidenan Jakarta Jumat pagi. Pertemuan ini terjadi di tengah kinerja Kementerian Agama disorot DPR hingga dibentuk pansus akibat temuan masalah haji. Usai bertemu Presiden selama sekitar setengah jam, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyebut ia hanya melaporkan kerja Kementerian Agama. Saat ditanya apakah pelaporan terkait dengan pansus hak angket haji, Yakut menjawab semua tugasnya sebagai Menak ia laporkan pada Presiden. Itu aja laporan rutin ke Presiden lah terkait dengan pelaksanaan tugas di Kementerian Agama. Semua. Terkait pansus haji, saya laporkan semua tugas-tugas saya di Kementerian Agama kepada Pak Presiden, itu aja. DPR Saudara membentuk panitia khusus atau pansus mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2024. Salah satu isu yang jadi perhatian adalah soal pengalihan kuota haji tambahan menjadi program haji khusus. Pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui. Rapat paripurna DPR 9 Juli lalu menyepakati pembentukan Pansus Hak Angket Haji atau Pansus Haji 2024. Pansus Haji ini dibentuk untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Pembentukan Pansus Haji tidak lepas dari temuan Tim Was Haji terkait penyelenggaraan haji tahun 2024. Beberapa temuan Tim Was Haji antara lain kuota haji khusus 2024 yang melebihi ketentuan 8%, jumlah jemaah di tenda di Mina yang melebihi kapasitas, jemaah haji tidur di lorong, transportasi bus dan pesawat terlambat, serta ada berbagai fasilitas bagi jemaah yang tidak layak. Salah satu anggota Pansus Haji 2024, Luluk Nur Hamidah, menyatakan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam pengalian 50% kuota haji tambahan ke program haji khusus. Kita melakukan penyelidikan untuk bisa mengungkap satu indikasi pelanggaran undang-undang, yang kedua yang terkait dengan kebijakan yang punya dampak sangat luas, misalnya pengalian kuota reguler ya yang seharusnya hanya 8% berdasarkan undang-undang dan juga kesepakatan panja dengan Komisi 8 tapi kemudian menjadi 50%. Nah, kemudian juga isu yang terkait dengan indikasi rente misalnya atau gratifikasi dan lain-lain. Kalau misalkan ada kuota haji yang seharusnya untuk haji reguler lalu tiba-tiba dialihkan ke haji plus, itu yang diuntungkan siapa? Nah, kan kayak gitu ya, pasti ada pihak-pihak yang diuntungkan dengan adanya tambahan kuota haji plus itu. Bisa penyelenggara perjalanan biro haji dan umroh, bisa juga pihak yang memberikan dan atau mengalihkan kuota itu, atau yang menunjuk biro-biro perjalanan haji dan umroh dan lain-lain. Kita kan mau selidikin ini semua ya. Pansus Haji akan memanggil sejumlah pihak termasuk Kementerian Agama untuk mendalami dugaan korupsi tersebut. Soal tudingan dugaan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024, Dirjen Haji dan Umroh Kemenak, Hilman Latif, meminta Pansus DPR membuktikannya. Hilman Latif menegaskan pihaknya tidak pernah menjual kuota haji tambahan dari Kerajaan Arab Saudi tersebut. Jadi bukan dijual ya, karena Kemenak juga nggak jualan kuota, Pak. Dalam undang-undang bahwa kuota haji khusus itu dari proses pemvisaan dan lain-lain oleh mereka sendiri. Bukan kita, Pak. Bukan oleh kita. Jadi kita itu mengurusi namanya Hajj Mission, misi haji Indonesia. Di dalam sistemnya itu yang bisa kita akses. Ya. Kalau yang lain haji khusus mereka menggunakan sistem yang berbeda, gitu. Nah, haji khusus pun saat ini sudah tidak bisa langsung per perusahaan akses, dibuatkan user oleh Kementerian Saudi. Dulunya, ya dari dulu mereka itu langsung dengan Kemenhaj sendiri. Pansus Hak Angket Haji tahun 2024 dibentuk saat masa tugas DPR periode 2019-2024 tinggal tersisa 2 bulan lagi. Saat ini DPR sedang reses dan baru akan bersidang pada tanggal 16 Agustus mendatang. Dengan sisa tenggat waktu tersebut, DPR diharapkan mampu mengungkap seluruh persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Tim Liputan, Kompas TV.